Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala rasulina wa habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Usikum nafsi wa iyyakum bittaqwallah faqad fazal muttaquna kama qala jalla wa ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. وقال أيضا يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد. Hadirin dan hadirat, ikhwani wal akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada hari ini kita bisa berkumpul di majelis ilmu menjelang berbuka puasa di bulan Ramadan. Ini merupakan nikmat yang besar. Seseorang dia berpuasa, kemudian dia sambil mengamalkan ibadah-ibadah lainnya. Wajib kita syukuri, sebagaimana dalam Sahih Bukhari hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shoma yawman fi sabilillah, man shoma yawman fi sabilillah, ba'adallahu wajhahu 'anil nari 70 kharifan." Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Siapa saja yang puasa cuma sehari, tapi puasanya fi sabilillah, puasanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ada ulama mengatakan dalam sambil berjihad, maka Allah akan jauhkan wajahnya dari api neraka 70 tahun perjalanan. Itu satu hari puasa fi sabilillah. Bagaimana kalau dia 30 hari? Dan ini menunjukkan, kata para ulama, seseorang yang berpuasa kemudian dia menambahkan dengan amalan-amalan lainnya tentu lebih utama dibandingkan yang tidak. Seseorang yang puasa dia membaca Quran, seorang yang puasa dia kemudian berbakti kepada orang tuanya, seorang yang puasa dia tetap bekerja mencari maisha untuk keluar nafkah untuk keluarganya. Ini lebih utama. Seorang yang puasa kemudian dia menuntut ilmu sambil menunggu berbuka puasa. Di sana banyak orang mungkin yang menunggunya sambil ngobrol, menunggunya bingung cari kegiatan. Di rumah sajalah. Padahal sama-sama menunggu. Kalau sama-sama menunggu, yang mending di kajian, mending di masjid. Tidak banyak yang kita sampaikan, hanya murajaah, hanya ingin mengulang ilmu-ilmu. Namun poinnya adalah kita mendapatkan insya Allah ridha Allah dan keberkahan pada bulan Ramadan. Yang kedua, salawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita memperbanyak salawat juga, puasa memperbanyak salawat. Semoga Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita dan kumpulkan kita dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin dan hadirat yang berbahagia, pada sore ini kita akan membacakan dari kitab Fawaidul Fawaid punya Imam Ibnu Qayyim dengan judul Sifatu Ahli Jannah, sifat penghuni surga. Sifat penghuni surga. Karena ini momennya pas Ramadan. Ramadan itu orang kalau pengen berubah, Ramadan momennya. Karena emang bulan yang barokah, bulan ampunan, apalagi udah di akhir Ramadan, ampunan. Jadi kalau orang yang pengen berubah, ya tempatnya. Ingin menjadi penghuni surga, menata sebelum Ramadan, di bulan Ramadan digenjot lagi. Itu tempatnya. Untuk kita lebih baik. Karena semangat-semangatnya orang beribadah. Sehingga kita juga terpancing untuk semangat beribadah.
Nah, apa saja nanti sifat-sifat penghuni surga yang nanti kita berusaha pada bulan Ramadan ini kita perbaiki 4 poin dari sifat-sifat tersebut, sehingga kita keluar bulan Ramadan kita insya Allah selain kita bertakwa, dan memang di antara sifat penghuni surga adalah bertakwa, ya insya Allah nanti ada sifat-sifat lainnya. Di sini sebetulnya Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, beliau itu mengambil faidah. Kitab Fawaidul Fawaid kan itu kan kitab yang beliau terlintas sebuah faidah yang beliau tulis. Dan ini faidah dari surat Qaf, ya, ayat 31 sampai selesai. Lebih khusus tentang sifat ahlu surga ayat 31, 32, 33. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa uzlifatil jannatu lil muttaqina ghayra ba'id. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan dipenuhi surga itu. Uzlifatil jannah. Surga itu didekatkan lil muttaqin, bagi orang-orang bertakwa. Lil muttaqina ghayra ba'id, pada tempat yang tidak jauh. Artinya benar-benar surga itu dekat banget dengan muttaqin. Ini selaras dengan firman Allah tentang puasa. Hakikat dari puasa kita, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa uzlifatil jannatu lil muttaqina ghayra ba'id. Hadza ma tu'aduna likulli awwabin hafiz. Man khashiyar rahmana bil ghaibi wa jaa'a biqalbin munib. Hadza ma tu'adun. Ini adalah nikmat yang dijanjikan kepadamu. Likulli awwab. Sifat yang pertama adalah awwab. Apa itu awwab? Nanti kita jelaskan. Awwab. Kedua hafid. Dia hafid. Yang sifat kedua hafid. Likulli awwabin hafid. Yang ketiga man khasyar rahmana bil ghaib. Yang keempat wajaa biqalbim munib. Hadirin dan hadirat yang berbahagia, ada 4 sifat penghuni surga yang Allah buka dengan kalimat bertakwa. Dan puasa hakikatnya kita juga bertakwa, akan mendapatkan ketakwaan, nilai takwa. Di sini dijelaskan, qala Imam Ibnu Qayyim, ihdaha ayyakuna awwaban, ay rajja'an inallahi min ma'siyatihi ila ta'atihi wa minal ghaflati anhu ila dzikrihi. Yang pertama adalah wa uzlifatil jannatu lil muttaqina ghayra ba'id. Hadza ma tu'aduna likulli awwab. Apa itu awwab? Raja'an, yang gampang kembali. Awwaban, yang banyak bertaubat. Yang banyak bertaubat. Raja'an, banyak kembali. Ilallah, kepada Allah, min ma'siyatihi, dari dia berbuat maksiat kembali kepada Allah, berbuat maksiat lagi kembali lagi kepada Allah, berbuat maksiat lagi dia kembali kepada Allah. Atau dengan bahasa gampang, bermaksiat dia taubat, bermaksiat dia taubat, bermaksiat dia taubat. Karena memang jangan pernah menyangka tatkala seseorang dia bertaubat nggak akan bermaksiat. Orang yang bertaubat akan jatuh pada maksiat. Jangan pernah menyangka tatkala seseorang dia itu bertaubat dia enggak akan jatuh pada maksiat. Tapi kemudian subhanallah, dari rahmatnya Allah, justru rahmatnya Allah adalah wa uzlifatil jannatu lil muttaqina ghayra ba'id. Hadza ma tu'aduna likulli awwab. Justru awwab itulah orang-orang yang insya Allah sifatnya penghuni surga. Yaitu siapa tadi? Yang banyak berbuat dosa. Buat dosa dia taubat. Buat dosa dia taubat. Buat dosa dia taubat. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Allah ampuni, Allah ampuni. Karena memang Allah yang menginginkan, wallahu yuridu ayyatuba alaikum wa yuridu alladhina yattabi'una syahwat an tamilu mailan 'azima.
Yuridullah ayyukhaffifa ankum wa khuliqal insana dha'ifa. Karena Allah yang menginginkan kita taubat. Allah yang ingin. Berarti Allah itu sangat senang kepada orang yang bertaubat. Jangan karena sampai kita itu bermaksiat, kita kemudian pengen taubat malu. Bahkan Allah mengatakan dalam firman-Nya, dan ini dikatakan para ulama, ayat paling tentang masalah berharap kepada Allah. Allah menyebutkan, qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Wahai hamba-hambaku, kata Allah, dipanggil dengan bahasa yang lembut. Asrafu, yang dia israf. Apa israf itu? Banyak melakukan dosa. Allah pesan kepada orang-orang yang banyak melakukan dosa, la taqnatu mir rahmatillah, jangan putus asa terhadap rahmat Allah. Artinya apa? Setiap perbuatan kejahatan kita, kemaksiatan kita, di sana ada pintu taubat yang selalu terbuka dan tidak akan tertutup kecuali hari kiamat. Pintu yang paling luas, yang paling agung, yang paling besar adalah pintu taubat. Mahmakana, biar berapapun dosanya dia berbuat dosa, tapi kemudian dia berbuat dosa, kemudian bertahun-tahun. Subhanallah, kisahnya seorang laki-laki, tidakkah kita ingat yang dia membunuh 100 orang? Di akhirnya dia bertaubat, Allah masukkan surga. Makanya Bapak Ibu rahimakumullah, pintu sifat ahlus surga adalah suka bertaubat. Awwab, banyak bertaubat. Qala Ubaid, begitu juga wa minal ghaflati, tatkala dia lupa, dia kembali ingat Allah, lupa lagi dia berusaha ingat Allah, lupa lagi dia berusaha ingat Allah. Insya Allah itu termasuk orang baik. Tapi kalau dia maksiat, gak tobat-tobat, nah ini masalah. Dia tahu dia lupa, gak ndang balik, lah itu masalah. Gitu, ya masalah itu. Tapi kadang syaitan menghiasi, sampai umpane kok kayak dolanan tobaté. Ada kadang was-was begitu, tobaté kok dolanan. Enggak, ini bukan taubatnya benar taubat. Tapi memang manusia itu masalah yang memang sudah menjadi kauninya. Innan nafsa la ammaratum bisu', jiwa ini sukanya diarahkan kepada kejelekan. Sehingga memang tatkala dia bertobat, dia akan jatuh pada maksiat lagi. Itu hubungan dengan dia dolanan dengan tobat tidak. Kecuali kalau dia eto-etoan. Tapi kan gak mungkin eto-etoan. Gak mungkin dia sama Allah mau bercanda. Gak mungkin dia sama Allah mau bohongi. Yukhadi'unallah. Allah gak mungkin. Wa ma yaqdauna illa anfusahum wa ma yash'urun. Allah tidak bisa ditipu. Allah ya'lamu ma fi nafsik. Allah tahu dalam jiwa kita. Allah mengetahui semuanya. Orang kadang sama orang lain mau ngapusi, oke. Sama Allah tidak bakal berani, Pak. Di hati pas tobat beneran. Cuman memang kadang-kadang sana lagi merasa aku punya pantas toh tobat. Aku punya pantas toh. Wong aku bermaksiat bertahun-tahun. Aku belum punya ilmunya. Kadang ada orang mau tobat gak punya ilmunya. Ya tinggal engkau ambil wudu, engkau salat, kemudian engkau meminta ampun kepada Allah. Atau kemudian summa yastaghfirillah. Kemudian dia minta ampun. Apa kata Allah? Siapa yang dia berbuat dosa, kemudian dia minta ampun, yajidillah, dia akan temukan Allah Ghafurur Rahim, Dat yang Maha Mengampuni. Ini kalau kita baca sebelum bulan Ramadan, benar-benar Allah Maha Mengampuni. Itu bukan bulan Ramadan. Bagaimana bulan Ramadan? Kita tahu Ramadan bulan Ghufran, bukan cuma di awalnya, rahmat, tengahnya kemudian kasih sayang, kemudian ampunan. Mulai awal, walillahi utaqa. Ada setiap malam itu Allah akan bebaskan seseorang dari api neraka. Setiap malam. Ada setiap malam Allah akan bebaskan dia api neraka. Dikarenakan apa? Karena kan taubatnya.
tobatlah suami. Bertahun-tahun berbuat dosa. Tapi bagi walillahi utaqa di bulan Ramadan Allah punya seseorang yang Allah akan bebaskan dia dari api neraka. Karena keikhlasan taubatnya. Kemudian dia wafat surga insya Allah. Bagi Allah itu mudah. Menghapuskan itu mudah. Bahwa dosa setumpuk langit dan bumi. Bagi Allah itu mudah. Karena Allah itu Ghaffar. Kita menyembah Allah zat yang maha mengampuni. Tawwab. Allah zat yang maha memberikan taubat. Zat yang maha pengasih. Sehingga bagi Allah itu mudah ngasih begitu. Tapi tinggal kitanya. Oleh karena itu sama Allah. Qala Ubaid bin Umair, ini seorang sahabat Ibn Qatadah Al-Laythi. Dia mengatakan Al-Awwab, siapa itu Awwab dalam surat Qaf tadi? Alladzi yatadhakkaru dzunubahu summa yastaghfiru minha. Adalah seorang yang awab, adalah orang yang dia ingat dosanya terus dia tobat. Dia baca istighfar. Ya Allah, dulu begini. Ingat tiba-tiba. Astaghfirullah. Kayak emang dosa masa lalu kadang-kadang masih terasa dalam. Kadang-kadang mengganggu pikiran. Kadang-kadang ingat dan tobat. Ingat, minta tobat. Apalagi kalau berhubungan dengan aib, tambahkan Allahumma astur aurati wa amin rawati. Ya Allah, tutup aibku. Dengan kita memperbanyak kebaikan. Wa qala Sa'id bin Musayyab. Nih, ini perkataan Sa'id bin sang tabi'in besar. Huwa alladhi yadnabu thumma yatub thumma yadnabu thumma yatub. Itulah awam. Siapa yang dia berbuat dosa kemudian dia bertobat. Besoknya lagi berbuat dosa. Tobat lagi. Nanti berbuat dosa lagi, tobat lagi. Itu justru sifatnya penghuni surga. Ayo, pintu terbuka lebar. Wabil khusus Ramadan tadi itu. Kalau bukan Ramadan, Allah benar-benar zat yang maha mengampuni. Ramadan, sampai hadis Aisyah, apa yang dibaca Nabi tatkala di akhir Ramadan? Allahumma innaka afu tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, engkau zat maha mengampuni. Engkau suka namanya mengampuni. Ampuni aku ya Allah, maafkan aku. Adalah apa itu taubat? Jamaah rahimakumullah, saudaraku seiman. Taubat itu adalah lembaran baru kehidupan baru bagi orang yang suka bermaksiat. Lembaran baru, buka catatan baru. Kemudian dia juga subhanallah ya, orang yang taubat itu tatkala dia bertobat pada Allah Subhanahu, dia akan taubat itu adalah penyesalan apa yang telah berlalu. Dengan optimis, dengan ampunan Allah, apa yang akan datang. Pasti menyesal, ada menyesal. Ini sifat yang pertama, yaitu awwab. Jelas, dari sini jelas sekali bahwa tatkala seorang berbuat dosa, dia minta ampun. Jangankan kok besok, hari ini, sore ini buat dosa, taubat. Suudon, taubat. Ada suudon, segera taubat. Ada dosa apa? Taubat. Nanti malam dosa lagi, taubat lagi. Dan Allah suka. Ya. Itu yang pertama. Sifatnya taubat. Semoga Allah jadikan kita adalah orang-orang yang gampang bertobat. Oh iya, ada hadis, sebagian ulama mengatakan dhaif yang Syalbani, namun sebagian mengatakan hasan hadis ini li ghairihi. Nabi SAW bersabda, wa innal abda la yahrumu rizqa bi dzambin yusibuhu. Seseorang itu hamba, dia bisa saja terhalangi dari rezekinya. Rezekinya enggak dilancarkan karena dosa yang dia buat. Jadi di langit itu selalu terbuka pintu rezekinya, pintu rezeki sehat, rezeki harta, rezeki bisa berbakti, rezeki anaknya mudah menghafal, rezeki kesehatan, rezeki bisa senyum, rezeki bisa makan, rezeki bisa minum, rezeki bisa duduk di majelis ilmu. Itu banyak sekali pintu-pintu rezeki Allah buka. Tapi tatkala dia berbuat dosa, yang hamba itu menyangka sepele dosa itu,
Tapi ternyata dosa itu bisa menutup pintu rezeki. Dia harus banyak istighfar. Makanya faedah istighfar apa? Man lazimal istighfar ja'alallahu likulli hammin farja. Siapa yang banyak istighfar, Allah akan mudahkan semua kelapangan-kelapangan susah. Yang doyek itu farja, yang sempit dijadikan luas. Ini sama karakternya, sama hubungannya. Orang itu kadang-kadang dipersusah sama Allah itu. Karena memang taubatnya, emang karena banyak dosanya. Ditunggu taubatnya sama Allah. Ditunggu. Usaha. Kok susah, hai? Temenku kok gampang, kok aku susah. Ayo tobat dulu. Anakku sok sakit terus, tobat dulu. Anak kok saya? Iya. Kadang-kadang dosanya orang tua kepada anak. Banyak hal, sekali lagi pintu rezeki bisa tertutup karena dosa. Yang kedua, ats-tsaniyah ayyakuna hafizan. Sifat yang kedua, penghuni surga adalah hafizan, menjaga. Apa maksudnya ini? Qala Ibnu Abbas, berkata Ibnu Abbas, sahabat mulia, sepupu Nabi SAW, lima tamanahu Allahu alaihi waftaradahu, menjaga apa yang telah diamanahkan kepadanya dan diwajibkan kepadanya. Amanah banyak, perintah, larangan, itu kita jaga. Amanah anak, amanah istri, amanah punya sepeda itu amanah, punya baju baru itu amanah, baju baru dipakai lebaran. Baju baru pakai Ramadan nih, sholat tarawih yang dapat pahala. Nah, amanah apapun kita harus jaga. Orang yang suka menjaga amanah ini, insya Allah dia termasuk penghuni surga. Hafidun lima istauda'ahu Allahu min haqqihi wa ni'mati. Qala Qatadah. Berkata Imam Qatadah, dia menjaga apa yang menjadi titipannya Allah dari haknya dan nikmat-nikmatnya. Oh ini, Masya Allah, dijaga. Punya sepeda, yo dijaga. Sepeda ontel. Kalau kita itu tidak mensyukuri Pak, ya Allah banyak. Dikatakan juga dalam, Imam Ibnu Qayyim pernah mengatakan dalam kitab lainnya, min afatil, termasuk bencana atau musibah, al-khafiyatil amma, yang tersembunyi, nggak disangka, nggak disadari, namun banyak musibah ini, virus ini banyak tertimpa kepada manusia. Apa itu? Tatkala dia minta sebuah nikmat. Ya Allah, aku pingin ini. Pingin punya anak, dikasih. Pingin punya istri tadi, dikasih istri. Pingin punya sepeda motor, dikasih sepeda motor. Pingin punya HP, dikasih HP. Dia pingin, dia minta nikmat Allah. Kemudian tatkala aku pingin menjadi penuntut ilmu, aku ingin hijrah, Allah kasih itu semuanya nikmat itu. Dia yang minta. Lima akhtarahulah Allah. Tapi kemudian di tengah jalan. Ceritanya di tengah jalan. Apa yang terjadi di tengah jalan? Muncullah rasa bosan dari nikmat itu. Istriku yang ngene-ngene ae. Alhamdulillah. Wes biyen ya seneng, saya seket biasa. Loh. Harusnya semakin lama itu kan nikmatnya bertambah, semakin seneng. Dikasih, tapi kemudian dia ingin minta pindah nikmat. Program hafalan Quran 3 tahun, program ini tahsin seminggu, dia pengen tahsin seminggu, dikasih guru, Masya Allah, program-program, subhanallah. Tapi tengah jalan dia, kena sibuk, kena malas, kena bosen. Akhirnya minta pindah. Koyo enak nih kono, enak nih macing iki. Padahal saat itu Rabb Allah Subhanahu Wa Taala benar-benar sama dia. Jangan sampai, ojo sampai dia pindah, menahan dirinya, jangan sampai dia pindah nikmat. Tapi karena dia itu sudah memandang nikmat yang jadi bosan tadi bukan nikmat, adalah sebuah musibah. Jadi dia nenteng, pokoknya kudu pindah, aku kudu pindah. Disitulah banyak manusia kufur. Di saat itulah akhirnya Allah kabulkan apa yang dia inginkan. Setelah Allah kabulkan, dia pindah nikmat. Baru setelah jelas perbedaan nikmat yang lalu dengan nikmat yang sekarang. Jelas perbedaan, baru ada penyesalan. Allah kasih dia kesedihan, gundah gulana. Makanya Pak, punya nikmat dijaga, disyukuri.
Punya sepeda, dulu sepeda ontel ada nikmatnya. Dikasih motor, pakai motor terus. Nikmat sepeda itu gak pernah dipakai. Tercabutlah nikmatnya sepeda. Punya mobil, motornya gak pernah dipakai. Pakai mobil terus. Yang benar gimana sih? Yang benar pakai semua dijaga. Tadi punya sepeda, punya motor. Ya ke masjid, ya pengajian. Ya pakai motor, ya pakai sepeda. Punya sepeda, punya mobil. Ya ke masjid, ke untuk ilmu, ke jenguk anak. Ya pakai motor, ya pakai mobil. Kalau kita memang gak mau pakai sepeda itu. Bagaimana cara menjaganya? Kasihkan ke orang lain. Biar orang lain menjaga. Itu sifatnya penghuni surga, Pak. Baju kita bekas, banyak, masih bagus, kasihkan kepada orang yang membutuhkan. Numpuk-numpuk baju, ibu-ibu, kena ini. Nggak ada kita ingin kena-kenaan. Semua ingin memberikan apa? Mengingatkan kita semuanya. Segera kasihkan. Saya ingin cerita. Kasihkan jilbab besar kepada tetangga kita. Kadang gak dipakai Ustadz. Iya, kadang gak dipakai. Saya pernah ngasih gak dipakai. Saya pernah ngasih juga dipakai. Tapi insya Allah itu kadang-kadang menjadi pintu hidayah. Kadang orang itu sebetulnya dia gak ada masalah pakai apa. Kebanyakan masyarakat itu bukan masalah gak mau pakai, malas beli. Males beli. Atau mending yang lainnya aja lah. Atau beli yang murah aja lah. Karena memang pemikirannya begitu. Ya enggak, kalau gitu bagaimana kita? Kita tutupi. Tapi jangan kasih yang sudah rongset gitu lah. Kalau ngasih buat pintu hidayah, ya kasih yang bagus. Mau pesan telepon second yang harapannya hidayah. Dikasih rongset yang ada di Pak itu. Kasih gini. Hafidhan, menjaga. Jadi kita jaga, Pak, nikmat Allah. Kita syukuri. Wabil khusus, apa? Perintah dan larangan Allah kita jaga. Makanya dikatakan wa uzlifatil jannah lil muttaqin, dan surga didekatkan bagi orang bertakwa. Yang bertakwa itu apa? Melakukan perintah Allah di atas ilmu Allah karena berharapkan pahala Allah. Dan dia meninggalkan larangan Allah karena takut kepada Allah. Di atas ilmunya Allah karena dia takut pada Allah, azabnya Allah. Itu takwa kan? Makanya masuk pada ta'awwabun hafid. Hafid apa? Menjaga. Di antara menjaga adalah menjaga perintah Allah. Ana baru usah ngaji, tahunya cuman sholat sunnah. Ya itu toh, dirawat sholat sunnah. Jenggot baru, ternyata jenggot itu wajib dijaga. Ikhfa'ul lihya. Biarkan jenggot itu, oh iya, punya 2 biji, 3 biji, syukuri, dijaga. Jangan mau berpikir, dikit tanggung, potong aja. Soalnya juga nyari peti pas kerja. Ini tolong dijaga. Kenapa? Nikmat itu bila dijaga barokah. Nikmat itu bila dijaga barokah. Yang kita cari adalah keberkahan. Anak jenengan punya anak, Allah kasih, Masya Allah. Sejak lucunya, kemudian berkembang, bisa membaca, bisa menulis, punya hafalan. Pas dia mulai menghafal, kita baru tahu, ternyata anakku susah menghafal. Tidak usah gerutu, tidak usah, tidak apa-apa. Yang penting anak itu masih menghafal. Temenku anak S30 juz, dek pondok 3 tahun 30 juz. Anakku cek 3 juz, tidak apa-apa. Anak jenengan masih di pondok, insya Allah barokah. Karena Allah tidak akan melihat nilai kuantitinya, tapi kualitas. 30 juz, tapi ini 3 juz, tapi soleh, manut, anteng. Loh, 3 juz, 2 juz dijaga, bacaannya yang bagus. Itu kan lebih baik, Pak. Kita saat ini zaman ini tertipu dengan dibukanya ilmu, dibukanya media. Kita kadang-kadang pengennya banyak. Tapi ingat, akhir zaman ini sebagaimana Nabi SAW sabda, apa?
La taqumu sa'ah hatta yataqarabaz zaman. Tidak akan terjadi kiamat kecuali waktu akan dipercepat. As-sana kasyahr. Setahun seperti sebulan. Sebulan seperti sepekan. Asy-syahru kal jum'ah wal jum'ah kal yaum wal yaum kas-sa'a wa sa'atu kad-dhurmati minan nar. Sepekan seperti sehari. Sehari seperti 1 jam. Sejam seperti percikan api. Loh, baru tadi loh. Baru tahun lalu loh kita puasa. Saiki wis puasa maneh. Baru kemarin kayaknya sholat. Loh, sekarang udah puasa tarawih ketiga, puasa kedua. Cepat Pak. Kata Imam Ibnu Hajar, apa masalahnya? Yanzi'ul barokah, keberkahan dicabut oleh Allah. Sebuah yang instan itu, pengen dan cepet itu. Hati-hati, jangan-jangan keberkahannya dicabut. Keberkahan itu semuanya melalui proses. Dakwah Nabi itu menyebar setelah 23 tahun Nabi berdakwah dengan segala cerita peperangan dan penindasan dan kedoliman. Bukankah Allah mampu dalam sehari saja tiba-tiba Islam tersebar? Sangat mampu Allah. Tapi itulah proses, ada keberkahan di situ. Pun kita belajar hijrah, kita jaga apa yang sudah kita pahami satu persatu. Kita pahami, kita jaga. Tahu ilmunya sholat sunnah, tahu ilmunya jenggot, tahu ilmunya isbal, tahu ilmu apapun. Oh ini nggak boleh. Oh ini ternyata kalau dalam baca bersin alhamdulillah. Ya kita amalkan. Itu yang kita amalkan. Yang selanjutnya yaitu karena waktunya sudah mepet juga. Kita tidak ingin selesainya mepet dengan maghrib. Nanti puasanya kita berbukanya nggak tenang. Gitu. Kadang-kadang kita kasih waktu untuk biar tenang berbuka. Tapi yang nyatanya dipakai buat ngobrol. Tidak apa-apa Pak. Tapi obrolan yang baik. Ganti obrolannya. Saya ngobrolin gimana penjualan. Alhamdulillah. Semoga Allah berkahi. Semoga Allah mudahkan. Gitu Pak. Kalau nggak bisa doa di sini sambil nunggu Pak. Nunggunya di sana sambil makan jajan Pak. Ngobrol enggak apa-apa, tapi ngobrol yang baik. Selfie doa seperti itu. Ketiga adalah sifat yang ketiga, man khasyar rahmana bil ghaib. Siapa yang dia takut tatkala dia sendiri. Saat ini Pak, kita dalam masjid beramai-ramai. Tidak ada yang bermaksiat. Tidak akan berani. Buka HP kemudian sembarangan, tidak akan berani. Nelpon sembarangan yang bukan mahramnya, enggak berani Pak. Tapi tatkala dia sendiri, ini paling berat. Bisakah dia bertakwa kepada Allah? Makanya sifat penghuni surga itu bukan dia bertakwa bukan bertakwa di hadapan manusia, enggak. Paling utama adalah tatkala sendiri. Man khasyar rahmana bil ghaib. Siapa yang takut kepada Allah tatkala dia sendiri? Apa kata Allah dalam surat Ar-Rahman? Waliman khafa maqama rabbih jannatan. Bagi siapa yang khafa maqam, tatkala dia di hadapan Allah, tatkala dia sendiri, hanya dia dan Allah, dia muncul rasa takut. Dia dengar video Ustadz Syafiq nasihat, dia menangis karena Allah. Dia mendengar video cerita kisah dari Ustadz Khalid, dia menangis karena Allah. Sendiri. Ini kadang-kadang kita itu masih levelnya nangisnya kudu ada kalimat-kalimat sentuh. Kalau dikir sendiri nangis kayak cek gurung gitu. Kalau memang levelnya belum bisa begini, ya dengerin video. Dengerin ayat-ayat firman Allah yang lantunannya bagus, yang kemudian menyentuh ke hati. Tidak apa-apa. Kalau tatkala sendiri, timbang dengan lihat sesuatu yang gak bermanfaat, yang anak muda, lihat TikTok, lihat IG, isinya apa. Kalau memang kita makomnya masih nangis itu kok sedih itu tatkala kita ada pancingan gitu kan. Ada kalimat-kalimat sentuhan, enggak apa-apa. Tapi kalau kita bisa tatkala kita ingat dosa kita. Paling cepat adalah ingat dosa. Ingat dosa, ingat kematian. Orang kalau ingat dosa, ingat kematian. Sing suami istri yang lagi bertengkar gak mungkin berani suudon. Sing nyacat tonggone gak wani nyacat. Sing ini gak berani. Kalau ingat namanya dosa dan kematian. Karena sudah mati Pak. Kalau punya masalah sama orang, wis tak maaf noai lah.
pengen, enggak aku maafkan. Aku mau nanti di akhirat. Berat ini kalau di akhirat. Sing nyidang itu Allah loh. Belum tentu Anda benar. Jangan-jangan Anda merasa benar. Berat ini kalau ingat kematian begini. Karena kalau udah kematian yang menyelesaikan adalah akhirat, adalah hukum Allah. Kalau makanya kita ingin takut, latih diri dengan takut kepada Allah. Di rumah sendiri ya sudah, kita takut kepada Allah. Begitupun tatkala kita misalnya lebaran itu kadang-kadang Masya Allah sepi kadang yang adzan. Ya kita masjid kan. Kita sholat, kita sendirian enggak apa-apa. Itu namanya juga khasyah rahman bil. Enggak ada orang. Ya sudah kita sholat sendiri. Enggak perlu nungguin orang, enggak perlu ini. Wah, sepi dek kono, wis tak sholat dhewe dek omah. Jamaah rahimakumullah. Ya. Orang yang takut pada Allah tatkala ghaib yatadammanul iqrara biwujudihi wa rububiyyati wa qudratihi wa ilmihi wa itla'ihi ala tafasil ahwalil abdi. Yaitu mengandung pengakuan. Orang yang takut dengan Allah tatkala dia sendiri itu mengandung apa? Pengakuan dengan wujudnya Allah itu ada. Rububiyah Allah itu ada. Allah itu mampu. Allah itu tahu. Allah itu ngerti secara detail tentang diri kita. Itu loh. Wujudnya orang yang takut kepada Allah. Benar-benar paham. Oh, Allah ada. Allah tahu. Itu pasti kebayang begitu. Kalau kita tatkala sendiri belum kebayang gini, tatkala maksiat, Allah tahu. Tapi ya asik ini, lanjut. Nah, itu. Berarti apa? Kurang kuat. Pengakuannya kurang kuat. Makanya kata Imam Ibnu Qayyim, pengakuannya harus kuat sehingga dia bisa merasakan itu. Kadang-kadang perlu menang, kita kadang tatkala itu bisa tergoda dengan sebuah maksiat tatkala sendiri. Kadang kita perlu mengatakan Allah, ya Allah, Allah ada, Allah ada. Kadang-kadang kita perlu mengatakan begitu loh, Pak. Untuk biar tidak tergoda. Ya Allah, ini akhafu ya Allah. Aku takut padamu ya Allah. Aku takut padamu ya Allah. Kembangkan, enggak apa-apa. Karena harus menyampaikan, syaitannya biar pergi. Pergi. Kuatkan dengan kalimat. Amantu billah, aku beriman padamu ya Allah. Biasa begitu. Memang kita harus ikrar seperti itu. Kadang harus ikrar juga. Menyampaikan, menguatkan apa yang hati kita saat itu. Perlawanan seperti itu. Sehingga begitu juga ya tadammanu iqrar bi kitabi wa rusuli wa amri wa nahyi, mengandung juga pengakuan dengan kitabnya, dengan rasul-rasulnya, beriman dengan kitab dan rasul dan perintah dan larangannya. Juga mengandung pengakuan terhadap biwa'idihi, dengan janjinya Allah, wa wa'idihi, dengan ancaman Allah. Itu orang yang khasyah bil ghaib, takut tidak menyendiri. Maka dikatakan oleh Syekhul Imam Ibnu Qayyim, fala tasihhu khasyatur rahman bil ghaib illa ba'da hadza kullihi. Maka tidak akan bisa, itu tidak sah, tidak dianggap sah seseorang yang mengatakan khasyah bil ghaib, aku takut tatkala aku sendiri, tapi yang tadi pengakuan wujudnya Allah, pengakuan mengingat tentang ancaman Allah, tentang Allah Maha melihat, dia enggak ngefek, enggak ada efeknya. Berarti dia tidak dianggap bil ghaib. Terakhir adalah yang keempat, waja'a biqalbin munib. Wa uzlifatil jannatu lil muttaqina ghayra ba'id. Hadza ma tu'aduna li kulli awwabin hafiz. Man khashiyar rahmana bil ghaibi wa jaa'a biqalbin munib. Yang keempat, dia datang kepada Allah dengan hati yang dia benar selamat. Raja'an ma'asi, hampir sama. Tapi dia ini kembali dari berbuat maksiat. Dia buat maksiat, dia kembali. Segera kembali. Jadi tatkala dia bermaksiat segera kembali. Kalau taubat tadi mungkin orang sudah melakukan dia bertobat. Kalau ini bermaksiat segera kembali. Taruh barang itu. Astagfirullah. Kembali. 4 sifat tadi kata Allah. Allah mengatakan kepada 4 sifat tadi. Udkhuluha bisalam. Masuklah surga dengan selamat.
Yang punya 4 sifat tadi, yang pertama dia suka bertaubat, dia bermaksiat, bertaubat, dia bermaksiat, dia bertaubat. Yang kedua dia suka menjaga nikmat-nikmat Allah, jaga anaknya, jaga apapun nikmat yang Allah berikan, jaga perintah Allah, jaga larangan Allah. Yang ketiga dia adalah orang-orang yang dia tatkala pada Allah dia takut, dia sembunyi, dia tatkala berada sendiri dia takut kepada Allah. Dan keempat tatkala bermaksiat dia segera kembali. Allah katakan 4 sifat ini silakan masuk surga dengan selamat. Udkhuluha bisalam. Semoga kita nanti tatkala kita nanti dibangkitkan kita mendapatkan ucapan tersebut. Amin ya Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan kita memiliki sifat-sifat ini dan marilah kita ya insyaallah tidak terlambat. Tidak terlambat untuk dan setelah itu ya diingatkan dari ayat tersebut, diingatkan tentang orang-orang sebelum kita yang mereka diadab oleh Allah. Kaum Tsamud, kaum 'Ad, Madain Saleh itu juga. Kaum Nabi Nuh. Saya tanya Bapak Ibu, apakah mereka itu adalah orang-orang yang kuat? Kaum-kaum yang kuat? Wa Tsamud alladziina jabu sakhab, kuat. Gunung diukir. Mereka itu kaum-kaum sebelum kita, sebelum Islam, kaum-kaum yang sangat kuat. Tapi tatkala mereka berusaha menghindar dari azabnya Allah, mereka dikasih nikmat. Bahkan dalam ayat tentang nikmat terakhir, nggih. Masih ada waktu, nggih? 3 menit terakhir. Dalam surat Ibrahim itu kan, wa id qala Musa liqaumihi dzkuru ni'matallahi 'alaikum id anja'akum min ali fir'aun. Bani Israil diselamatkan dari Firaun. Itu paling berharga itu, paling nikmat itu, diselamatkan. Mereka udah mau dibunuh, udah di pojoknya air laut, gak ada jalan. Akhirnya diselamatkan dengan dibelah lautan. Terlambat Bani Israil, banyak nikmat. Tapi gak bisa berubah, gak bisa menjadikan orang yang taubat, gak beri pelajaran. Berusaha menghindar dari azab Allah. Kaum Nabi Nuh berusaha menghindar dari azab Allah. Tapi pada akhirnya tetap diadab. Sehebat apapun dan sekuat apapun kita, orang terdahulu sudah pernah kuat, sudah pernah hebat pun tidak bisa lepas dari azabnya Allah, tidak bisa lepas dari kematian, dan kita akan sama. Makanya tentang ayat tentang Bani Israil diselamatkan, baru Allah mengatakan wa idz ta'adzana rabbukum. Baru setelah itu, setelah Allah menceritakan tentang Nabi Musa, Bani Israil diselamatkan dari Fir'aun, Allah mengatakan wa idz ta'adzana rabbukum, tatkala Allah berikan informasi pengumuman azan dengan suara keras. Ta'adzan, Allah memberikan informasi dengan suara keras, jelas. Kenapa? Apa yang disampaikan? La in syakartum la azidannakum. Kalau kalian bersyukur Allah akan tambah. Dengan suara keras. Biar apa? Biar kita dengar. Biar kita dengar. Syukuri Allah akan tambah. Wala in kafartum. Kalau kalian kufur, Allah ingatkan, inna azabi lasyadid. Azabku pedih. Subhanallah. Maka alhamdulillah setidaknya sampai detik ini usia kita di bulan Ramadan, kita syukuri dan kita banyak berdoa, semoga Allah jadikan kita orang-orang yang saleh. Amin ya rabbal alamin. Jazakumullahu khairan katsira. Masih ada waktu, silahkan kita persiapkan dan dengan khusyuk, dan kita sambil menunggu berbuka Ramadan, berbuka puasa. Ada pertanyaan? Kalau nggak ada kita tutup. Semoga nggak ada. Ya, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Jazakumullahu khairan katsiran atas perhatiannya. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.